Halo guys, ketemu lagi sama gua, Dunia Duit. Kalian pasti sering dengarkan cerita orang-orang yang sukses besar di dunia saham, dapat untung banyak banget, beli mobil mewah, liburan ke luar negeri, pokoknya hidup mereka jadi enak banget setelah investasi saham. Rasanya gampang ya, tinggal beli saham, tunggu naik, jual, dan voila, untung deh. Tapi, gua kasih tahu ya, kenyataannya nggak seindah drama Korea guys. Investasi saham itu nggak semudah yang dibayangkan, apalagi buat pemula kayak kita-kita ini. Gue sendiri udah ngalamin susah senangnya dunia saham, mulai dari untung sedikit sampai rugi, sampai nggak bisa tidur. Nah, di video kali ini gue mau berbagi pengalaman nih, tentang 5 kesalahan terbesar yang sering banget dilakukan pemula saat investasi saham, termasuk gue sendiri dulu. Tonton video ini sampai habis ya, siapa tahu bisa menyelamatkan uang kalian dari kerugian besar. Kesalahan pertama yang paling sering banget gue temuin, dan dulu gue lakuin juga, adalah terlalu fokus sama keinginan buat cepat kaya. Banyak orang, termasuk gue dulu, berpikir bahwa investasi saham adalah jalan pintas menuju kekayaan instan. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Waktu pertama kali masuk ke dunia saham, gue kayak kena sindrom FOMO gitu. FOMO, atau Fear of Missing Out, bikin gue selalu merasa ketinggalan kalau nggak ikut-ikutan beli saham yang lagi naik. Lihat orang-orang posting keuntungan saham mereka, gue jadi kebawa nafsu, pengen juga dapat untung gede dalam waktu singkat. Media sosial sering banget bikin kita terjebak dalam ilusi bahwa semua orang sukses besar dalam investasi saham. Apalagi banyak banget tuh cerita tentang orang yang bisa beli mobil sport cuma dalam waktu sebulan gara-gara investasi saham. Cerita-cerita kayak gini bikin kita jadi nggak realistis dan berharap bisa dapat hasil yang sama. Rasanya kayak beli kacang goreng aja ya, gampang banget. Tapi kenyataannya, investasi saham nggak semudah itu. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan dipelajari. Tapi, guys, gue kasih tahu ya, pasar saham itu kayak ombak di pantai. Kadang tenang, kadang ganas banget. Kadang kita bisa dapat untung besar, tapi kadang juga bisa rugi besar. Nggak selamanya saham yang kita beli bakal naik terus. Ada kalanya saham yang kita beli malah turun drastis, bikin kita panik dan bingung harus gimana. Ada kalanya harga saham turun drastis, bikin kita panik dan malah rugi bandar. Situasi kayak gini sering banget bikin orang jadi kapok dan takut buat investasi lagi. Ingat, investasi saham itu bukan cara cepat kaya. Ini adalah proses yang butuh waktu dan kesabaran. Kita harus punya strategi yang matang dan gak boleh gegabah. Butuh waktu, kesabaran, dan strategi yang matang buat dapetin hasil yang maksimal. Kita harus terus belajar dan memperbaiki strategi kita seiring waktu. Jadi, buang jauh-jauh deh mimpi buat jadi sultan dalam semalam. Lebih baik kita fokus pada tujuan jangka panjang yang lebih realistis dan terarah. Lebih baik fokus nyusun strategi investasi jangka panjang yang lebih terarah dan realistis. Dengan begitu, kita bisa dapat hasil yang lebih stabil dan meminimalisir risiko kerugian besar. Kesalahan kedua yang gak kalah fatalnya adalah beli saham tanpa ngerti perusahaan itu kayak gimana. Dulu, gue sering banget tergoda buat beli saham cuma gara-gara lagi ramai aja. Misalnya ada saham yang lagi rame diomongin di mana-mana, terus banyak influencer yang rekomen, gue langsung ikut-ikutan beli deh. Padahal, gue sendiri nggak tahu apa-apa tentang perusahaan itu. Ibarat kata kayak beli kucing dalam karung guys. Nggak taunya, ternyata perusahaan itu lagi punya banyak utang, atau produknya nggak laku di pasaran. Akhirnya bukannya untung, malah buntung deh. Ingat guys, sebelum memutuskan buat beli saham suatu perusahaan, penting banget buat cari tahu dan pelajari dulu perusahaan itu. Pelajari laporan keuangan perusahaan, kayak pendapatan, laba bersih, utang, dan aset perusahaan. Jangan sampai kita beli saham perusahaan yang ternyata keuangannya bermasalah atau bisnisnya nggak jelas. Bagian ketiga, jangan taruh telur di satu keranjang. Dulu, gue pernah berpikir, ngapain nyebar-nyebar investasi? Mending fokus di satu saham aja yang udah pasti bagus. Gue kira, dengan begitu gue bisa lebih mudah memantau dan mengontrol investasi gue. Ternyata itu adalah kesalahan besar. Guys, gue pernah ngalamin sendiri ketika saham yang gue andalkan tiba-tiba anjlok dan gue kehilangan banyak uang. Ibarat kata jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, ya, habislah semua telur kita. Kalau keranjangnya jatuh, ya, habislah semua telur kita. Sama halnya dengan investasi saham.
Risiko kehilangan semua modal kita sangat besar kalau kita hanya mengandalkan satu saham saja. Sama halnya dengan investasi saham. Jangan pernah menaruh semua modal kita hanya pada satu saham saja, meskipun saham tersebut terlihat sangat menjanjikan. Jangan pernah menaruh semua modal kita hanya pada satu saham saja, meskipun saham tersebut terlihat sangat menjanjikan. Pasar saham itu nggak bisa ditebak, guys. Pasar saham itu nggak bisa ditebak, guys. Hari ini bisa naik, besok bisa aja anjlok. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hari ini bisa naik, besok bisa aja anjlok. Nah, disinilah pentingnya kita punya banyak pilihan investasi. Dengan memiliki portofolio yang beragam, kita bisa mengurangi risiko kerugian. Jadi, kalau satu saham lagi turun, masih ada saham lain yang bisa nutupin kerugian. Dengan begitu, kita bisa lebih tenang dan nggak terlalu khawatir. Caranya gampang kok. Kita bisa bagi portofolio investasi kita ke beberapa saham dari sektor yang berbeda-beda. Misalnya, kita bisa beli saham di sektor teknologi, kesehatan, properti, dan lain-lain. Misalnya, kita bisa beli saham di sektor teknologi, kesehatan, properti, dan lain-lain. Dengan begitu, risiko kerugian kita bisa diminimalisir. Diversifikasi adalah kunci untuk investasi yang lebih aman dan stabil. Dengan begitu, risiko kerugian kita bisa diminimalisir. Diversifikasi adalah kunci yang lebih aman dan stabil. Jadi, jangan taruh semua telur di satu keranjang, guys. Selalu ingat untuk menyebar investasi kita. Bagian keempat, panik saat harga turun. Tenang, bro. Di sini kita akan bahas gimana caranya tetap tenang saat harga saham turun. Siapa di sini yang kalau lihat portofolio merah langsung panik? Ngaku deh. Pasti banyak yang pernah ngalamin kan? Gue yakin, hampir semua investor pemula termasuk gue dulu, pasti pernah ngalamin yang namanya panic selling. Ini adalah reaksi alami saat kita melihat nilai investasi kita turun drastis. Jadi, ceritanya gini. Waktu itu gue beli saham A, terus tiba-tiba harganya turun drastis. Gue langsung panik, takut rugi banyak. Akhirnya gue jual saham itu dengan harga murah. Gue langsung panik, takut rugi banyak. Akhirnya gue jual saham itu dengan harga murah. Padahal, kalau gue lebih tenang dan sabar, mungkin ceritanya akan berbeda. Nggak taunya, beberapa hari kemudian harga saham A malah naik lagi. Nyesel banget kan? Ini pelajaran berharga buat gue dan mungkin juga buat kalian. Nah, panic selling ini adalah salah satu kesalahan yang harus dihindari oleh investor pemula. Kenapa? Karena seringkali penurunan harga saham itu cuma sementara aja. Kenapa? Karena seringkali penurunan harga saham itu cuma sementara aja. Bisa jadi karena faktor di luar perusahaan yang nggak berhubungan langsung sama kinerja perusahaan. Bisa jadi karena faktor di luar perusahaan yang nggak berhubungan langsung sama kinerja perusahaan. Misalnya, berita politik, kondisi ekonomi global, atau isu-isu lainnya yang sifatnya sementara. Jadi, sebelum memutuskan buat jual saham, penting banget buat cari tahu dulu apa penyebab penurunan harga saham tersebut. Lakukan riset, baca berita, dan analisis situasi dengan baik. Kalau perusahaan masih bagus ya, nggak perlu panik. Tetap tenang dan percaya pada analisis kalian. Ingat, investasi itu permainan jangka panjang. Siapa tahu, dalam jangka panjang harga saham tersebut bisa naik lagi. Jadi, tetap tenang, sabar, dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan investasi kalian. Tenang bro. Bagian kelima, belajar mandiri. Yuk, kesalahan terakhir yang sering dilakukan pemula adalah terlalu bergantung sama rekomendasi orang lain. Dulu, gue sering banget ikut-ikutan beli saham yang direkomendasiin sama influencer atau teman. Alasannya simple, karena gue masih newbie dan belum terlalu ngerti tentang analisis saham. Tapi guys, perlu diingat, rekomendasi orang lain belum tentu cocok sama kondisi keuangan dan profil risiko kita. Bisa jadi saham yang cocok buat si A, belum tentu cocok buat si B. Nah, makanya, penting banget buat kita belajar sendiri tentang analisis saham. Dengan punya pengetahuan yang cukup, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi dan gak gampang terpengaruh sama omongan orang lain. Sekarang, udah banyak banget kok sumber belajar tentang saham. Mulai dari buku, seminar online, sampai channel YouTube kayak Dunia Duit ini Outro, jadi investor cerdas dan bijak. Nah, itu dia 5 kesalahan terbesar yang sering dilakukan pemula saat investasi saham. Gimana guys? Relate sama pengalaman kalian juga nggak? Ingat, investasi saham itu bukan cuma soal untung-untungan,
Tapi juga butuh pengetahuan, strategi, dan yang paling penting, kesabaran. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang bisa bikin kita rugi besar. Yuk, belajar dari kesalahan gue dan investor lain, biar kita bisa jadi investor yang lebih cerdas dan bijak.